Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada, ada satu hadis Rasulullah SAW yang sangat menarik sekali, bahkan bisa membuat kita tergugah, karena ini merupakan satu hadis yang memberikan optimisme buat kita untuk masuk surga. Adminu li sittan adman lakumul jannah. Berikan saya jaminan untuk mengerjakan 6 hal perkara, maka saya akan beri jaminan, kata Rasulullah, saya akan beri garansi Anda untuk bisa masuk surga. Subhanallah. Kalau kita bisa mengerjakan 6 hal ini, Rasulullah akan menjamin kita untuk masuk surga. Siapa yang tidak mau? Pasti saya yakin seluruh sahabat Ubas di mana saja berada ingin tahu dan merasa apakah saya bisa mengerjakan 6 hal ini sehingga Rasulullah SAW bisa menjamin saya untuk masuk surga. Mudah-mudahan. Dengarkan baik-baik sahabat Ubas. Pertama kata Rasulullah SAW, asdiku idza hadastum. Jujurlah Anda kalau bicara. Subhanallah, syaratnya mudah banget. Tapi mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Ternyata kejujuran adalah merupakan salah satu pondasi utama dalam kehidupan. Kenapa saya katakan salah satu pondasi utama dalam kehidupan? Semua aspek kehidupan harus didasari dengan kejujuran. Ingin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, harus jujur satu sama yang lain. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin bertobat ya Rasulullah. Apakah mungkin taubat saya diterima?" Kata Rasulullah, "Apa yang Anda kerjakan?" "Ya Rasulullah, saya ini sudah membunuh sekian banyak orang, memperkosa orang yang semua wanita yang saya inginkan akan saya perkosa. Jika ada harta yang saya inginkan, saya akan rampok itu harta orang. Semua perbuatan saya laksanakan ya Rasulullah. Sekarang saya ingin bertobat. Apakah bisa saya bertobat ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bisa." Penasaran orang tersebut dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa syarat taubat saya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Cuma satu syaratnya Anda bertobat." Mungkin penasaran orang tersebut kepada Rasulullah. Sudah membunuh, sudah memperkosa, sudah merampok, sudah mencuri, semua dia kerjakan dalam kehidupannya. Ya. Ingin bertobat, hanya syaratnya satu. Dia tanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa syarat satu itu?" Kata Rasulullah, "Anda harus jujur dan tidak boleh berbohong." Subhanallah. Harus jujur dan tidak boleh berbohong. Akhirnya dia terima syarat satu ini. "Siap ya Rasulullah, saya akan jujur dalam kehidupan saya dan tidak mau berbohong." Pulang dari Rasulullah, karena dia adalah preman kelas kakap, kalau istilah kita. Di tengah perjalanan dia melihat satu kabilah membawa harta kekayaan yang begitu banyak. Dan kebiasaan pribadinya, ketika ada kabilah yang membawa kekayaan, harta yang banyak, emas dan seterusnya, tergerak hatinya untuk merampok, kembali kepada perbuatannya. Ketika dia akan melakukan perbuatan tersebut, dia ingat dengan janjinya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Anda harus jujur dan tidak boleh bohong." Akhirnya dia urungkan niatnya untuk merampok kabilah. Karena apa? Dia takut ketika ditanya oleh Rasulullah, "Apakah Anda masih melakukan perbuatan seperti apa yang sudah Anda lakukan?" Kalau dia jawab tidak pernah, padahal dia merampok, berarti dia bohong dan tidak jujur. Subhanallah. Akhirnya apa? Semua perbuatan-perbuatan masa lalunya dia tinggalkan totalitas karena dia menjunjung kejujuran dan tidak mau berbohong. Ra'suz zunubi al-kazibu. Pokok pangkal suatu dosa adalah bohong. Na'udzubillah min zalik. Sahabat Ubas di mana saja Anda berada. Yang kedua kata Rasulullah SAW,
wa aufu idza wa'adtum. Tepati janji kalau Anda berjanji. Kalau kita ingin dipercaya oleh orang, maka tunjukkan sikap kita sebagai sikap orang yang selalu menepati janji. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh umat, dicintai oleh rakyat, maka tepati janji-janji Anda. Jangan berkhianat, jangan mengingkari janji. Apalagi janji hanya sebatas pencitraan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Kalau semua yang Anda janjikan kepada rakyat Anda, yang Anda janjikan kepada umat Anda, laksanakan dengan baik, insya Allah Anda akan selamat. Kenapa? Karena rakyat akan menilai bahwa Anda orang yang menepati janji. 2. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa'addu iza tumintum. Laksanakan amanah sebaik mungkin kalau Anda diberi kepercayaan untuk melaksanakan amanah tersebut. Ingat sahabat Ubas, apapun bentuk amanah yang kita terima, kalau kita menerima amanah, maka laksanakan amanah ini dengan baik. Dan amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda laksanakan sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Pertama. Yang kedua, Anda akan pertanggungjawabkan amanah ini di hadapan umat. Karena Anda berhadapan dengan umat, berhadapan dengan rakyat, maka kerjakan amanah sesuai dengan koridor hukum. Kalau Anda menjadi seorang pejabat, amanah jabatan ini harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah. Harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Karena ini amanah. Amanah itu bukan ghanimah. Amanah ini bukan harta rampasan. Dan kepemimpinan atau jabatan itu adalah satu bentuk tanggung jawab yang harus betul-betul kita pertanggungjawabkan dan harus kita laksanakan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada, jaminan yang ketiga ini luar biasa. Apalagi amanah itu berupa pimpinan, berupa jabatan. Sungguh sangat berat sekali. Kadang-kadang jabatan kita menjadi taruhan gara-gara kita tidak amanah. Kadang-kadang nama kita hancur dan rusak gara-gara kita tidak amanah. Yang lebih parah lagi, kita menjadi pemimpin berbuat curang, berbuat korupsi, berbuat zolim. Kadang-kadang kita hancur gara-gara ingin memenuhi kebutuhan hawa nafsu, memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wahfazu furujakum. Jagalah kemaluan Anda. Jangan Anda berbuat di luar syariat ajaran agama Allah. Jadilah Anda sebagai muslim dan muslimah yang taat, menjaga harga diri, menjaga kewibawaan, menjaga untuk tidak terjerumus ke jurang kenistaan. Orang yang bisa menjaga kemaluannya akan Rasulullah beri garansi untuk masuk surga. Amin. Yang kelima kata Rasulullah SAW, waghaddu absarakum. Jagalah pandangan matamu. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan ini salah satu syarat untuk mendapatkan jaminan pada hari kiamat nanti, menjaga pandangan mata. Karena memang mata ini sumber maksiat, apalagi seorang laki-laki. Coba suruh aja berjalan perempuan cantik di depan seorang laki-laki. Sejauh langkah wanita dan sejauh pandangan laki-laki, matanya selalu mengikuti jejak langkah seorang wanita. Nauzubillah min dzalik. Karena memang pandangan itu adalah sumber maksiat. Bagi laki-laki adalah mata adalah sumber maksiat. Bagi laki-laki. Perempuan sumber maksiatnya di mana? Di mulut kalau wanita. Wanita sumber maksiatnya di mulut. Maka wajar kalau wanita itu cerewet. Ya. Wajar kalau wanita itu banyak ngomong. Karena memang mulutnya sumber maksiat. Laki-laki, maka ada satu istilah. Dasar laki-laki, mata jelalatan. Karena laki-laki sumber maksiatnya mata. Ya. Melihat betis mulus saja matanya sudah mulai menerawang. Mulai berpikirnya yang negatif. Ada wanita pakai androk tinggi di atas lutut, mulai
matanya mengikuti langkah-langkah wanita yang memakai you can see. Nauzubillah min zalik. Maka kata Rasulullah, kalau Anda bisa menjaga pandangan mata Anda, ini salah satu juga garansi Anda akan mendapatkan jaminan masuk surga. Amin. Yang terakhir, waqafu aidiakum, kata Rasulullah. Jagalah tanganmu. Jangan sampai tanganmu ini berbuat zolim. Jangan sampai tanganmu ini kalau jadi pejabat membuat satu keputusan-keputusan yang menzolimin umat, menzolimin rakyat, mensengsarakan umat. Tidak boleh. Maka waqafu aidiakum, jaga tanganmu. Kalau ingin bikin perda, bikinlah perda yang mensejahterakan rakyat. Kalau ingin bikin kepres, bikinlah kepres yang mensejahterakan rakyat, yang berpihak kepada umat, berpihak kepada NKRI, karena tangan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kata Rasulullah, waqafu aidiakum, jaga tanganmu. Jangan menzolimin orang. Seorang penguasa bisa menzolimin orang dengan secoret tinta. Ya. Seorang pejabat bisa menzolimi bawahannya dengan selembar kertas tangan. Seorang preman bisa menzolimin orang lain dengan tangannya, tempeleng orang lain. Tangan. Maka waqafu aidiakum, jaga tanganmu. Jangan dipergunakan tangan ini untuk menzolimin orang lain. Jangan pergunakan tangan ini untuk membuat satu keputusan-keputusan yang membuat rakyat menderita, membuat rakyat sengsara, membuat negara menjadi kolab. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau Anda bisa memberikan jaminan kepada saya, kata Rasulullah, bisa mengerjakan 6 hal ini, maka saya, kata Rasulullah, akan memberikan garansi, akan memberikan jaminan Anda untuk bisa masuk surga. Subhanallah. Sahabat Ubas di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kita masuk di antara 1 itu, kalau bisa semuanya kita masuk. Sahabat Ubas di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Anda semua mendapatkan jaminan Rasulullah SAW untuk bisa masuk surga, termasuk saya. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama Ubas dalam episode yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.